Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih sistem komputer. Sistem komputer yaitu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang sering berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga sistem komputer itu mempunyai tujuan pokok dan untuk menghasilkan sebuah informasi. Supaya tujuan tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Di antara lain elemen sistem komputer sendiri, yang pertama adalah hardware, software, dan brainware. Saya jelaskan dulu apa sih hardware itu. Hardware itu yaitu perangkat keras di mana peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, dan mouse. Software sendiri yaitu adalah perangkat lunak, program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada tiga utama untuk software, seperti sistem operasi, DOS, Linux, Windows, dan Mac. Yang kedua tentang bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic, C++, Pascal, Java, dan Visual C. Ketiga adalah aplikasi, yaitu Microsoft Office, antivirus, Winamp, dan Mozilla. Dan brainware sendiri yaitu manusia yang terlibat dalam pengoperasian secara pengatur sistem komputer. Dari ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Kemampuan komputer yang saling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan. Yang pertama adalah milisecond, kedua microsecond, ketiga nanosecond, keempat adalah picosecond. Milisecond sendiri yaitu kecepatannya adalah 1000 operasi per detik atau 1/1000. Yang kedua, untuk satuan microsecond kecepatannya adalah 1 juta operasi per detik atau 1 juta. Ketiga, nanosecond kecepatannya adalah 1 miliar operasi per detik. Untuk picosecond 1 triliun operasi per detik. Jadi komputer yang saling dapat melakukan operasi dalam waktu, atau saya ulangi, komputer yang paling cepat dalam melakukan operasi dalam waktu picosecond. Jadi picosecond itu digunakan untuk komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi. Seringkali orang membandingkan komputer dengan manusia. Tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Jadi sebenarnya pengguna komputer itu tidak seluruhnya menggantikan fungsi kerja dan manusia, tetapi hanya sebagai alat bantu saja. Komputer merupakan pengembangan teknologi yang penting karena meningkatkan kemampuan daya manusia. Oke ya. Kemampuan komputer sendiri itu berbasis atau gini. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yakni kemampuan penyimpanan data, dan komputer satu memori itu dinyatakan dengan byte. Untuk memahami pengertian byte, kita bisa melihat tabel tersebut.
Oke, ini ya. Satuan memori dan kapasitas 1 byte itu sama dengan 8 bit atau 1 karakter. 1 kilobyte itu sama dengan kapasitasnya 1024 byte. Kalau 1 megabyte itu kapasitasnya adalah 1024 kilobyte. Kalau 1 gigabyte kapasitasnya adalah 1024 megabyte. Yaitu bisa dilihat ya angka-angkanya termasuk 1 terabyte. Oke, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi dengan perhitungan matematika akan diperoleh 256 pola dengan menghitung 2 pangkat 8 karena bilangan biner adalah bilangan berbasis 8. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah bit ya, 0101 0010 ya. Semuanya ini adalah namanya byte, adalah 1 byte. 1 byte itu terisi atau terdiri dari ini 8 bit ya, ini ya 01010010 itu termasuk adalah bit. Oke, jadi 8 bit itu sama dengan 1 byte. Siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dan 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data. Nah, di sini ada 3 siklus atau juga disebut namanya data processing cycle. Yang pertama yaitu input, processing, dan output. Ada input ya, ada proses, setelah itu ada namanya output. Input sendiri adalah masukan ke dalam komputer. Input bisa berupa pengetikan huruf ya, bisa pengetikan huruf, permindahan scanning gambar, scanning barcode, scanning kartu pengetik atau RCD, atau suara atau rekaman, dan lain-lain. Processing adalah pengolahan data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Sedangkan kalau output itu device-nya adalah monitor, printer, proyektor, speaker ya, seperti itu. Nah, di sini adalah namanya sistem bilangan, yaitu adalah sistem bilangan biner itu berbasis 2, sistem bilangan desimal itu berbasis 10, sedangkan sistem bilangan oktav itu berbasis 8, sistem bilangan heksadesimal itu berbasis 16. Oke, nah ini saya bahas dulu. Yang pertama adalah sistem bilangan biner dan sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan biner sendiri itu berbasis 2, angkanya adalah 0 dan 1. Kalau bilangan desimal itu basisnya 10 ya, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Untuk sistem bilangan dan sistem desimal nanti ada materi selanjutnya. Kenapa? Karena ini ada perhitungan tersendiri ya. Oke, dari materi tersebut silakan dirangkum dan dipelajari, dipahami. Ketika itu tidak paham, maka nanti kita bisa diskusi di WA group. Nah, setelah itu setelah dirangkum, nanti kalian silakan kerjakan ini latihan sistem komputer ya. Nanti link ini saya sertakan di di YouTube-nya ya. Ini nanti silakan email. Nah, silakan ketik emailnya, nanti silakan pilih latihan 1, setelah itu klik berikutnya ya, Oke,
Sampai sekian dulu, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang paham. Kali ini kita mempelajari tentang sistem komputer terlebih dahulu. Apa sih tentang sistem komputer itu? Maka silakan dipelajari, dirangkum, dicermati. Setelah itu nanti kita diskusikan di WhatsApp group. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.